Iya, harusnya sudah kelihatan ya. Sudah, Mas. Baik. Untuk tema dari in-house kita punya riset adalah short term pain for long term gain untuk di jangka pendek, terutama di mungkin di Q3 tahun ini mulai dari Juli ke depannya. Dalam jangka waktu pendek ini, untuk alasan seperti apa nanti setelahnya saya coba jelaskan. Saya akan coba masuk ke global outlook terlebih dahulu. Global outlook saya mungkin lebih menitik beratkan pada US ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita bahas China, masih banyak ekonom maupun analis masih data-data terakhir itu dari China Economic masih lower than expected. Padahal harapannya setelah post pandemic dan dia paling akhir untuk melepas pengetatannya, mobilitasnya, tapi actually itu mereka punya data nggak sebagus seperti yang diharapkan oleh para analis maupun ekonom dari China seperti itu. Dari Eurozone kita tahu dari negara terbesar, kontribusi terbesar dalam area Eurozone itu adalah Jerman. Jerman itu terakhir data rilis GDP-nya itu masih negatif growth, jadi belum ada yang mungkin menarik untuk dibahas dari China maupun dari Eurozone. Yang saya coba tebarkan adalah dari US economic-nya. Nah, seperti tadi sudah seperti dibahas juga oleh Pak Umar, US debt ceiling. Di sini ada the Fed cash balance memang sudah di bawah 23 billion US dollar, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dan kemudian kita lihat selanjutnya apa, pastinya the Fed akan issuing a new debt hampir kurang lebih mencapai $1 triliun, dan pasti yang tidak diharapkan adalah konsekuensi adalah pasti akan drying liquidity di banking sector, rising short term funding rate, dan setelah periode panjang tightening, banyak juga yang memperkirakan akan terjadi resesi di depannya. Sebetulnya kesimpulan dari sini adalah crowding out effect sebetulnya dari government, the Fed, dan juga dari perbankan itu berebutan mungkin akan dana gitu ya, yang si the Fed ini benar-benar BU banget. Sisi banking ini juga sebetulnya enggak, masih ada setelah tightening cycle itu mereka juga kan likuiditasnya cukup tight juga gitu. Nah, ini akan berebutan juga gitu, apakah nantinya akan collapse dari banks-nya duluan atau akan menjadi resesi trigger dari untuk di capital market-nya juga. Kalau saya lihat di sini mungkin ya perlu dicermati beberapa indikator mulai dari likuiditas, dan short term funding rate-nya apakah dia spike up, dan liquidity-nya semakin mengeringkah di banking sector. Tapi terakhir beberapa report itu regional bank di US itu memang sudah mulai kekhawatiran akan penarikan dana besar-besaran dengan issuing debt dari the Fed ini atau government. Ini overall berarti masih deg-degan ya, Mas ya? Overall masih deg-degan ya? Iya, karena kita bukan dari yang normal environment economic gitu. Kita dari tightening cukup panjang dari sebelumnya dan tercepat, bahkan kenaikannya sebelumnya kita sudah sempat bahas, kenaikan the Fed rate itu ini tertinggi dan tercepat. Jadi sebetulnya nggak mudah juga, baik dari consumer, dari perbankan terutama di US, itu nggak mudah juga untuk menerima ini setelah kesepakatan US debt ceiling ini gitu. Pastinya kekhawatirannya adalah akan menaikkan dana besar-besaran, akan pindah ke treasury bills, dan si banking ini akan drying liquidity lagi. Hasil saya coba lanjut ke slide berikutnya. US bank marketable securities ini pastinya dia akan jika harganya akan turun karena
penarikan dan juga unrealized loss-nya dari securities holding dari bank itu juga akan terus bertambah. Itu yang dikhawatirkan dari investor global di sini. Itu kenapa mungkin jawabannya kenapa tadi Pak Umar juga bilang setelah debt ceiling, tapi nggak bahkan investor foreign itu nggak nambah equity di US gitu atau borong atau belanja gitu. Ya pas langsungnya ada kekhawatiran selanjutnya mungkin ya kok nggak berakhir-akhir sih, ya memang gitu, nggak ya, ini ceritanya sebetulnya new normal gitu. Dan akan repetition gitu. Kalau banyak ekonom di global itu, ini dampaknya sebenarnya mirip juga dengan tightening cycle gitu. Akan drying juga, terutama di likuiditas. Itu salah satu efek dari crowding out juga kalau kita pernah belajar ekonomi ya di kuliah. Jadi ya itu yang perlu dimonitor, mulai dari likuiditas dan short term rates gitu. Itu dari US debt ceiling, dan cerita kelanjutannya akan seperti apa dan apa yang perlu dimonitor, beberapa indikator. Kita beranjak dari debt ceiling, saya coba masuk di Fed Fund Rate. Fed Fund Rate ini yang putih adalah expectation atau Fed Terminal Rate. Ya sempat sebelumnya yang kenaikan sebelumnya 25 bips itu ke 5,25 dari 5%, itu sudah sebenarnya meeting the expectation. Cuma beberapa waktu terakhir data-data US Economic memang better than expected, beberapa mulai dari Nova Payroll, beberapa juga dari PMI-nya gitu, labor market-nya. Jadi setelah meeting the expectation, Fed terminal warna putih ini bergerak naik lagi. Jadi baik lagi. Good news is the bad news gitu. Angka data rilis bagus, balik lagi gitu. Ekspektasi akan Fed rate meningkat lagi. Itu yang sebetulnya kan nggak favor untuk capital market gitu. Ini yang terjadi saya tanya sedikit, Om. Jadi kalau dikatakan indikasi ekonomi membaik, maka itu membuat Fed itu memiliki ruang buat naikin suku bunga gitu ya? Selagi kita belum dapat kepastian Fed pivot kapan. Itu kecuali sudah jelas lebih clear Fed pivot kapan dan bahkan cut rate akan terjadinya kapan, itu baru akan berubah mindset seperti itu ya gitu. Selagi masih belum ada kejelasan Fed pivot kapan, masih akan berlaku hukum seperti itu gitu. Akan masih data rilis bagus, Fed ekspektasinya akan menaikkan lagi gitu. Selagi belum jelas Fed pivotnya masih akan sama berlakunya gitu. Sejauh ini Fed terminal itu warna putih itu di 5,4, sempat 5,5 dan 5,4. Namun sebelumnya kita tahu beberapa 2-3 bulan lalu itu data-data ekonomik terus memburuk, jadi ekspektasi yang sebelumnya di bulan September Fed pivot atau cut rate itu maju ke Juli gitu. Cuma sempat ke Juni, tanggal 15 ini karena ada Fed meeting ya, seperti kita ketahui, dan data membaik, jadi agak mundur lagi. Jadi Juli itu masih akan sangat dinamis sekali jadi market. Kalau volatilitas masih akan ada di beberapa waktu ke depan di equity market. Itu dari Fed Fund Rate. Dan dari data-data ekonomi US terakhir yang sudah dirilis, kita lihat di sini seperti employment better than expected, non-farm juga, jobless claim juga ini yang dirilis lebih rendah, yang tengah-tengah. Untuk income juga lebih rendah, itu better than expected. PMI juga mirip-mirip dengan ekspektasi di 48,4. Jadi beberapa data job openings juga better than expected. Itu memang data terakhir lebih baik dari yang diestimasikan para ekonom maupun analis. Itu kenapa Fed rate tadi atau ekspektasi dari akan Fed rate itu meningkat lagi, akan menaikkan 25 bips di bulan Juni ini gitu. Itu apa nggak bubar Mas kalau naikin lagi? Selagi datanya masih
bisa dikatakan mendukung atau lebih baik dari yang diestimasi para ekonom, harusnya ya masih harus dilakukan. Sebetulnya nggak harus tergantung goalsnya seperti apa, karena kalau goalsnya hanya inflasi ya sulit juga gitu untuk kembali ke normal. Banyak yang nanyain sih, kenapa sih inflasi itu harus 2% targetnya gitu, kenapa nggak 3, kenapa nggak 4 gitu. Betul. Sebetulnya kan kalau kita lihat core-nya itu kan sebenarnya nggak jauh dari yang sudah diharapkan sebetulnya gitu. Kalau yang kita lihat CPI in general ini itu memang masih jauh 2% dari yang angka sekarang. Tapi sebetulnya kalau saya sih nggak melihat seperti itu. Pastinya kalau The Fed pun memaksakan, dan kalau saya melihat, saya berpegang dari indikator. Saya memperkirakan terutama dari labor market, saya memperkirakan tuh saat ini yang membaik di bulan kemarin, bulan Mei ini, yang cenderung rebound beberapa data labor marketnya US itu lebih ke temporary kalau menurut saya, karena dia sebetulnya data yang paling lagging, terutama unemployment itu data lagging, cukup paling lagging lah, karena juga matriksnya cukup banyak unemployment itu. Ada yang part time, ada yang temporary, ada yang benar-benar jobless, itu banyak di dalamnya. Jadi unemployment itu cukup paling lagging indicator, labor market juga sebagai lagging indicator juga. Yang leading itu seperti PMI salah satunya gitu. Itu lebih cenderung leading karena bersifat survei, seperti consumer confidence, consumer sentiment itu lebih bersifat survei, jadi leading. Nah, itu lebih dulu menunjukkan perbaikan. Kalau labor itu baru agak belakangan kemarin, enggak terlalu bagus. Jadi saya perkirakan labor market US itu harusnya cenderung ke depannya lebih enggak terlalu baik sih, terutama unemployment. Unemployment terakhir dari 3,5 ke 3,7. Harusnya ke depannya masih akan meningkat lagi data unemployment di US kalau menurut saya, melihat dari beberapa faktor ekonominya di US. Itu yang akan salah satunya pertimbangan The Fed akan tidak menaikkan, bukan langsung cut ya, less hawkish lah. Oke, jadi dia konsol dulu gitu ya. Betul. Dulu, lihat kondisi, kalau emang udah oke, baru dia bisa nurunin lagi. Tapi kita nggak expect ada pivot secepat itu juga kali ya. We'll see the economic gitu ya. Betul sekali Pak Umar. Gitu. Ini data labor market, saya coba breakdown beberapa data, mulai dari unemployment yang paling atas ini 3,5, masih data bulan Mei itu di 3,7. Job claim itu sudah sedikit meningkat, job opening sedikit membaik, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa kuartal sebelumnya, peak-nya itu di Q1 2022. Tapi dari Q1 2022 itu cenderung melandai ke bawah data job opening sini. Jadi yang rebound saat ini menurut saya itu lebih ke temporary kalau dari data, dan non-farm payroll juga kemarin cenderung membaik, tapi sebetulnya dari bulan sebelumnya itu lebih cenderung flattish aja sebetulnya. Jadi ya itu salah satu pertimbangan saya memperkirakan The Fed cenderung lebih less hawkish ke depannya, baik Juni, Juli maupun September harusnya nggak hawkish lagi sih. Salah satu pertimbangan US labor market ini. Dari PMI manufacturing ini kita lihat yang hitam itu ada global, yang biru adalah US masih, kalau di bawah 50 artinya konstruksi, dan di atas itu adalah ekspansi gitu ya. Yang ekspansi itu hanya Jepang dan India. Selebihnya itu kontraksi semua PMI manufacturing-nya. Jadi secara global pun di 49,6 itu PMI manufacturing-nya masih kontraksi. Jadi ya masih wait and see juga sebetulnya. Dari manufacturing. Dari services ini sangat signifikan sekali reboundnya, wajar sekali karena ini kan lebih banyak
dipengaruhi oleh service sektor ya, salah satunya yang sangat dipengaruhi oleh mobility index yang membaik setelah pandemi. Tapi kita perlu lihat, kalau saya perkirakan ini akan normalisasi ke depannya, sedangkan PMI manufacturing-nya ini akan mulai rebound balik ke atas ekspansi dari 50. Jadi ya sebetulnya nggak yang kedepannya akan improve sekali secara global economic, baik US maupun yang lainnya, nggak juga gitu. Tapi ya saling bergiliran aja, manufacturing-nya mulai rebound, service-nya agak turun gitu ya. Jadi so-so aja sebetulnya kalau kita bicara global economic.